Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali datang pada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan di tahun 2023 di bulan yang kedua. Mari kita tetap semangat dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersukacita pagi hari ini. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Kira aku jatuh, tak dapat
Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu yang terbaik buat Engkau. Lewat setiap pujian penyembahan kami, baik Tuhan bertata Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Berikan kami roh sukacita pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini, mulai awal tengah hingga pada akhirnya. Kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai untuk ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap di nama Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Bagaimana kabar hari ini Bapak Saudara? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau besarkan nama Tuhan, karena nama Tuhan adalah nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Amin. Haleluya. Tuhan
yakini Tuhan bahwa Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang teramat baik dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini, biarlah setiap nyanyian pujian yang kami naikkan kepadamu itu boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dan saatnya kami akan dengarkan firman, firman atas kami Tuhan. Rabi hamba-Mu, Rabi kami semua, beri kepada kami pengertian untuk kami dapat menangkap setiap maksud kehendak Tuhan bagi setiap hidup kami pagi hari ini. Tadi kami siap Tuhan untuk menerima setiap kabar berita firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita pada bersyukur pagi hari ini hanya oleh karena anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang selalu mengalami kebaikan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tiap 1 bulan sekali kita beribadah, dan tiap 1 bulan sekali kita mesti melakukan yang namanya perjamuan kudus. Saya tahu tentu di antara kita sudah mengerti apa itu makna perjamuan kudus. Tapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan kembali untuk mengingatkan kepada saya dan saudara betapa pentingnya perjamuan kudus bagi kehidupan kita. Katakan amin. Mari kita akan melihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Pagi ini saya akan menyampaikan 3 hal makna daripada perjamuan kudus. Yang pertama kita lihat di dalam pembacaan kita ini dikatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini Rasul Paulus memberitahukan bahwa melalui perjamuan kudus yang tiap-tiap bulan kita sama-sama memperingatinya, saudara, kita diingatkan akan apa yang Kristus kerjakan di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk keselamatan manusia. Katakan amin. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib inilah manusia itu beroleh pengampunan dosa. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib inilah manusia beroleh penebusan dari dosa. Terlebih daripada itu, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, manusia mendapatkan pendamaian dengan Allah. Amin, saudaraku. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita datang dalam setiap ibadah, ya, memang di tempat kita tidak tiap hari makan perjamuan kudus, ya, tidak tiap minggu ada perjamuan kudus, tapi tiap bulan di gereja kita. Ya. Tetapi walaupun tiap bulan kita harus menikmati persekutuan melalui perjamuan kudus inilah, saya merindukan agar setiap kita betul-betul mengerti dan memahami bahwa pengorbanan Kristus atas hidup saya dan saudara itu sungguh luar biasa. Katakan amin. Tanpa pengorbanan Kristus di
Saat kita menikmati perjamuan kudus, kita diingatkan betapa besarnya pengorbanan Kristus atas hidup saya dan saudara. Amin. Betapa luar biasanya pengorbanan Kristus atas hidup kita. Karena itulah di dalam ayat yang kita baca tadi di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24, saat kita menerima tubuh dan darah Tuhan, harusnya kita bisa mengucap syukur. Katakan amin. Kita harus bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena kita mengingat bagaimana pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kalau Kristus Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka manusia yang berdosa akan tetap hidup dalam dosa. Tetapi oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita beroleh pengampunan dari dosa. Kita beroleh penebusan dari dosa. Kita memperoleh pendamaian yang artinya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Amin. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar seorang pembicara menyampaikan tentang bagaimana Salomo yang memiliki semuanya. Salomo punya kedudukan, Salomo punya kekayaan, Salomo punya semua yang ada di dunia ini. Tetapi Salomo berkata bahwa semua itu sia-sia. Kenapa? Karena Salomo menyadari dia belum mendapatkan anugerah keselamatan. Berapa banyak seringkali kita membanggakan diri, punya semua yang ada di dunia ini, kita bangga. Saya pun juga kalau mendapat kedudukan, saya mendapat kekayaan, mendapat semua yang ada di dunia, pasti secara manusia bangga. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, buat apa semua yang ada di dunia ini menjadi milik kita, tapi kita tidak dapat keselamatan? Hidup saya dan saudara masih tetap dalam dosa. Buat apa? Ada pujian lama seringkali katakan, walau aku miskin di dunia, tapi aku kaya di surga. Ada yang pujian begitu. Ada yang pro dan kontra. Ya kan? Kalau bisa jangan miskin di dunia lah. Kalau bisa kaya juga di dunia, kaya juga di surga. Mau begitu saudara. Banyak penafsir begitu. Walau di dunia menderita tidak apa-apa, yang penting nanti masuk surga. Ada yang menolak, oh jangan menderita. Karena bahagia di bumi, bahagia juga di surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya mau mengingatkan kepada kita semua. Mungkin hari ini kau sedang diberkati Tuhan dengan berbagai hal yang seperti saya katakan tadi. Mungkin engkau sedang naik promosi dalam pekerjaanmu, mendapatkan promosi, hidupmu makin berkelimpahan. Tapi ingat, kalau engkau tidak hidup tanpa Tuhan, engkau tidak akan terima anugerah keselamatan. Pagi hari ini kita bersyukur. Saat kita nanti menikmati makan minum tubuh dan darah Tuhan, kita mau mengucap syukur. Kenapa? Karena aku tahu melalui pengorbanan Kristus, hidupku mendapatkan keselamatan. Kita menerima anugerah keselamatan. Ini jauh lebih luar biasa daripada semua isi dunia. Itu yang pertama. Coba kita akan lihat dalam satu ayat Alkitab sebelum kita melihat ayat kedua.
Di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-11. Ibrani 9 ayat 11 kata demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudara, perhatikan bahwa Kristus itu mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Alkitab katakan dia adalah imam besar kita. Imam besar. Dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Sudah tidak perlu berulang-ulang kali. Imam besar di Israel itu kalau masuk setahun sekali, bawa korban jantan, ya, domba, macam-macam. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa bagi umat. Tapi kita bersyukur Yesus Kristus imam besar kita satu kali untuk selamanya. Artinya tidak ada lagi pengorbanan, tidak ada lagi yang harus dikorbankan untuk keselamatan hidup kita. Cukup Yesus Kristus. Amin. Darahnya itu mahal. Darah Kristus itu darah yang sangat mahal. Oleh karena darah Yesus Kristus itulah saya dan saudara beroleh pengampunan, penebusan, serta pendamaian, yang berarti saya dan saudara mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56. Yohanes 6 ayat yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita mengerti bahwa melalui perjamuan kudus kita dapat hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Katakan amin. Kita dapat hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Dikatakan dalam ayat ini, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Artinya Kristus itu menjadi satu dengan hidup saya dan saudara. Katakan amin. Itu mau hidup dalam kudus. Jadi saat Bapak Ibu makan minum tubuh dan darah Tuhan, Bapak Ibu mengucap syukur, bukan saja karena keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, tetapi kita bersyukur karena kita tahu Kristus menjadi satu dengan hidup saya dan saudara. Makanya kalau di gereja kita, maksudnya di Jombang ini, di tempat kita, anak-anak saya izinkan tetap untuk mengikuti jalan kerja. Di gereja lain banyak berbagai macam aturan, harus akil balik, harus sudah baptis, macam-macam. Menurut mereka, anak-anak belum memahami artinya perjamuan kudus. Bagi saya, kenapa saya izinkan? Karena saya tahu saat mereka makan minum tubuh dan darah Tuhan, mereka sadar betul bahwa Tuhan itu manunggal dengan hidupnya. Amin. Tuhan itu ada dalam hidup. Saudara sadar betul bahwa saat engkau makan minum tubuh dan Tuhan bukan sekedar makan minum tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur saja, tapi saudara harus mengingat bahwa saat engkau makan minum tubuh dan darah Tuhan, berarti Allah itu ada dalam hidup saudara, dan saudara ada dalam persekutuan dengan Dia. Dan kalau ini disadari oleh setiap kita semua, saya percaya kita tidak akan hidup dengan sembrono. Katakan amin. Kenapa kita tidak hidup sembrono? Karena kita sadar ada Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tuhan bukan sekedar menyertai setiap langkah hidupmu, tapi Dia ada dalam hatimu. Amin, saudara.
Kalau saudara berpikir Tuhan menyertai, Tuhan ada di samping kanan kirimu, cuma sekedar itu, engkau bisa saja mengelak. Oh, kami kiri kanan aja. Engkau sadar Tuhan ada dalam hati, Tuhan ada dalam hidupmu. Dan setiap orang yang menyadari akan hal ini, dia akan berpikir, kalau mau berbuat yang sembrono, ya ingat ada Tuhan dalam hati. Ada Tuhan dalam hati. Dan kalau ada Tuhan dalam hati kita, seharusnya saya dan saudara harus lebih mencintai Tuhan daripada mencintai dunia ini. Kita lebih mencintai Tuhan. Saya akan bisa lebih mencintai Tuhan. Saya seringkali katakan kemarin di tempat Bapak Eno, soal rezeki, soal pemeliharaan, soal perlindungan, soal berkat, Tuhan itu sudah siapkan buat saya dan saudara. Katakan amin. Masalahnya kita sendiri mau tidak meraih itu. Saat engkau betul-betul cinta sama Tuhan, saudara tidak mulai pikiran, aku nanti kalau cinta Tuhan pasti berbuat. Tidak usah punya pikiran itu. Saat engkau betul sungguh-sungguh mencintai Tuhan, percaya Dia sudah sediakan semua untuk hidup saya dan saudara. Amin. Bahkan dijanjikan masa depan kita belum, sudah Tuhan siapkan semua. Mungkin hari ini kau belum melihat itu. Tidak perlu putus asa, tidak perlu khawatir. Pegang terus janji firman-Nya. Karena yang berjanji Tuhan bukan manusia. Kalau yang janji manusia bisa meleset, saya katakan berulang kali. Kalau yang janji manusia itu bisa berdusta. Tapi kalau yang berjanji Tuhan, dia ya dan amin. Katakan amin. Janjinya tidak pernah meleset. Apa yang difirmankan itu pasti digenapi oleh Dia. Yang penting kita cinta sungguh-sungguh sama Tuhan. Katakan amin. Cinta sungguh-sungguh sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan, dia akan jaga hidupnya. Amin, saudara. Jaga hidupnya. Dia akan menjaga. Itu orang cinta sama Tuhan. Dia tidak akan sembrono dengan kehidupan. Tuhan masih lama, datangnya masih lama, ya kan? Dulu tempat Tuhan mengatakan tahun 2000 Tuhan datang, sekarang belum datang. Saya pernah ditanya oleh seorang anak Tuhan, bukankah dulu Bapak Gembala seringkali bicara tahun 2012 sampai sekarang tidak datang ketemu? Saya bicara sama dia, tahun 2000 yang dipakai tahun 2000-nya ini atau tahun 2000-nya Israel? Ya, kan begitu. Kalau tahun 2000-nya Israel belum sampai 2000. Tapi bukan berarti bagi Bapak Saudara, kalau begitu santai-santai saja. Tidak. Kita jangan santai-santai saja. Tuhan bisa datang kepada kita tidak hanya pada waktu Tuhan datang untuk kedua kalinya menjemput saya dan saudara. Tuhan bisa datang dalam hidup kita ketika kita dijemput atau kita meninggal. Dan kita tidak tahu kapan umur kita. Tidak tahu. Yang penting pagi hari saya mau tekankan kepada kita semua, engkau harus sadar bahwa saat engkau makan minum tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus, engkau harus ingat ada Tuhan di hidupku. Amin. Ada Tuhan di hidupku, karena itu aku harus selalu hidup seturut dengan maunya Tuhan. Aku tidak boleh sembrono menggunakan hidupku ini, karena aku tidak tahu kapan waktuku akan selesai. Aku tidak tahu. Orang yang betul-betul menyadari bahwa Tuhan ada dalam hidupnya, saya percaya orang yang demikian akan semakin cinta sama Tuhan. Amin, saudara. Dia akan semakin cinta sama Tuhan. Hidupnya akan semakin mengasihi Tuhan. Karena dia sadar dalam persekutuan dengan Tuhan, disitulah aku mendapatkan semua yang pernah aku pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan.
Tuhan tidak pernah memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan setiakan. Bahkan apa yang kita pikirkan Tuhan mampu kerjakan dalam hidup kita. Asalkan kita mau sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Bagaimana mungkin orang bisa cinta sama Tuhan kalau dia tidak pernah menyadari di dalam hidupnya ada Tuhan? Saudara, bicara tentang cinta, saya mau katakan, orang yang sedang pacaran, kalau di dalam hatinya ada pasangan hidupnya, dia akan cinta betul sama pasangannya. Dia tidak akan lari kemana-mana. Kalau cinta loh, saya bilang cinta. Cinta dengan suka itu beda. Kalau suka itu bisa bosan, kalau cinta tidak. Kenapa ada orang berkata demikian? Kenapa ya Mbak? Kok ada orang gonta ganti pacar? Ada banyak apa ya? Ya jelas, karena dia tidak cinta, dia hanya suka. Kalau suka itu sudah bosan cari lagi. Tapi kalau cinta, sekali itu selamanya. Itu orang yang jatuh cinta. Kalau ada kekasihnya dalam hatinya, tidak akan melihat yang lain. Karena dia jatuh cinta. Demikian kita. Kalau kami ada Tuhan dalam hidup saya dan saudara di hati kita, kita tidak akan neko-neko. Amin saudara. Kalau jangan neko-neko. Wes, tidak usah neko-neko. Tetap cinta sama Tuhan saja. Kita mau belajar mengasihi Tuhan saja. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan tidak harus diukur dengan berapa banyaknya uang yang kau berikan di gereja. Itu bukan jadi ukuran. Oh, kalau orang itu memberi banyak di gereja, berarti orang itu mengasihi Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Saya banyak melihat kok orang-orang yang suka memberi ke gereja banyak. Ternyata ketika dia berusaha bekerja, dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Banyak. Cuma kadang-kadang kita tertutup. Wah, kalau memberinya banyak ya, pasti orang ini mengasihi Tuhan. Belum tentu. Itu bukan ukurannya. Ukurannya orang mengasihi Tuhan, dia betul-betul cinta sama Tuhan. Amin saudara. Cinta sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Loh Pak, tapi kan orang Muslim pasti mau beri. Pasti, saya percaya. Tapi itu bukan jadi ukuran. Memberi uang yang banyak ke gereja bukan jadi ukuran. Yang mengasihi Tuhan. Lihat dulu dari mana asalnya uang yang dia dapat. Kita tahu dulu. Karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan pagi hari ini sekali lagi saya ingatkan bahwa saat engkau makan minum tubuh dan darah Tuhan, bukan saja engkau mengingat pengorbanan Kristus dan kayu salib yang menyelamatkan hidup saya dan saudara, tetapi yang kedua, saat engkau makan minum tubuh dan darah Tuhan, engkau harus ingat bahwa engkau sedang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, di mana Tuhan ada dalam hidupmu dan engkau ada di dalam Tuhan, di hatinya. Amin saudara. Sehingga engkau tidak sembrono dalam menjalani hidup ini. Engkau akan selalu berhati-hati saat engkau melangkah dalam hidup ini. Dan selalu engkau ingat, kalau Tuhan ada dalam hidupku, aku hanya ingin menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, Yohanes 6 ayat yang ke-54. Dikatakan demikian, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Katakan amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ternyata makna daripada perjamuan kudus itu bisa juga pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Buktinya apa? Ini dikatakan yang 54. Barang siapa makan minum tubuh dan darah Tuhan, makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Artinya apa saudaraku? Artinya bahwa melalui perjamuan kudus ada jaminan bagi hidup saya dan saudara.
Kalau satu kali kelak kita diizinkan di dunia ini meninggal lebih dulu, ada jaminan apa? Tuhan akan bangkitkan kita pada akhir zaman. Amin. Ini jaminannya. Dan bukan sekedar dibangkitkan, tetapi kita akan menerima hidup yang kekal. Katakan amin. Kamu jangan sembarangan kata Alkitab ya. Dalam 1 Korintus, saat engkau makan minum tubuh dan darah Tuhan. Karena itu berkaitan untuk masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Ada kaitan semua. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua, ayo, saat engkau mau masuk diingatkan oleh gembala, besok ibadahkan setiap zaman kudus, siapkan betul-betul kehidupanmu. Amin saudara. Siapkan betul-betul kehidupanmu. Supaya apa? Supaya saat engkau makan minum tubuh dan darah Tuhan, sekali katakan berkat Tuhan betul-betul mengalir dalam hidup kita. Amin. Bukan kutuk. Satu kali saya disuruh khotbah di satu gereja di Semarang, dan saya menyampaikan tentang hal ini, berkat dan kutuk. Kalau kita makan minum tubuh darah Tuhan dengan cara yang tidak layak, katakan kita akan dapat kutuk. Tapi kalau kita makan minum tubuh darah Tuhan dengan cara yang benar, maka kita akan mendapatkan berkat. Ya, saya khotbah saya dipanggil. Lain kali kalau khotbah jangan kutuk di sini. Ya, khotbah aja berkat. Nah, betul. Dan setelah itu saya tidak pernah bilang lagi. Ya, kenapa ini kutuk? Tidak pergi kutuk. Yang berkat yang disampaikan berkat dan berkat. Bapak Ibu kasih tua saya bilang menyampaikan hal yang sama di tempat ini. Maka saya katakan jangan sembrono dengan hidup ini. Ingat, usia tiap orang Alkitab katakan 70 tahun, selebihnya kesulitan dan kesusahan. Bukan berarti pada usia manusia 70 tahun selesai, tidak. Buktinya ada yang sampai 100 lebih. Tapi bukan itu jadi ukuran bagi kita. Yang jadi ukuran bagi kita, apakah selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup ini, apakah kau sudah menggunakan seluruh hidupmu betul-betul engkau cinta kepada Tuhan? Pagi hari ini saya ingin menjelaskan kepada kita betapa luar biasanya makna perjamuan kudus bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya akan tutup dengan satu ayat dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bagaimana dengan tidak makan roti dan minuman? Bagaimana dengan orang-orang yang ikut perjamuan kudus? Apakah dia bisa dikatakan memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang? Karena itu, pagi hari ini, meskipun anak-anak seringkali dianggap belum mengerti, belum tahu oleh mereka-mereka yang mengatakan sudah dewasa, pagi ini saya katakan di tempat ini, anak boleh ikut perjamuan kudus. Kenapa? Karena saya rindu mereka betul-betul sadar bahwa ada Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka semakin cinta sama Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita untuk terima, untuk saja tubuh firman Tuhan kami tubuh dan darah Tuhan, supaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan kita kembali diingat tentang pengorbanan Kristus yang besar atas hidup saya. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus Tuhan ada dalam hatiku. Kita diingatkan bahwa satu kali kelak kita akan dijamin oleh Tuhan. Haleluya.
Darahnya amat kuasa. Memberitakan pengorbananmu. Terima kasih pagi hari ini. Sebelum kami mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, ampuni Tuhan setiap kesalahan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan kehidupan kami di hadapan-Mu, supaya kami makan minum tubuh dan darah Tuhan, hidup kami layak, sehingga kami mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dan kami berdoa untuk roti dan anggur ini, setiap kami yang mengambilnya, yang sakit, terima kesembuhan, yang lemah, terima
siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu, tubuh yang tak bercacat, tubuh yang tak bercela. Tubuh itulah yang Tuhan berikan bagi setiap kami, supaya setiap kami orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kami dapat hidup tak bercacat dan tak bercela sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Angkat cawanmu. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat darah anak domba Allah, darah perjanjian yang telah Engkau curahkan di Golgota. Oleh karena darah Yesus Kristus, sakit penyakit disembuhkan. Oleh karena darah Yesus Kristus, tidak ada lagi kutuk dalam hidup kami. Oleh karena darah Yesus Kristus, kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu mengalir atas setiap kami semua. Jadikan kami pagi hari ini menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang menyadari akan betapa besarnya pengorbanan-Mu atas hidup kami, yang menyadari di mana Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Maka kami percaya kami akan sembrono dalam menjalani hidup ini. Tapi kami akan selalu hidup menyenangkan Tuhan, mencintai Tuhan lebih lagi, mencintai Tuhan. Karena kami percaya saat kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, maka disitulah kami akan melihat karya Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan, karya Tuhan tidak pernah kami bayangkan. Itu yang selalu Tuhan kerjakan bagi setiap hidup kami, sehingga kami boleh mengalami hari demi hari kebaikan, kemurahan Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kami. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dengan kuasa yang ajaib. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati, mari kita katakan amin.